Putri Dokki adalah putri terakhir dari Kekaisaran Korea yang sekaligus putri bungsu dari Kaisar Gojong. Sebagai putri terakhir Kekaisaran Korea, Putri Dokki ini dapat dikatakan bernasib kurang beruntung. Putri Dokki yang lahir pada masa penjajahan Jepang tersebut harus menjalani masa-masa sulit karena invasi yang dilakukan oleh tentara Kekaisaran Jepang di masa-masa Perang Dunia. Tiap malam tertidur pulas meski tidak memikirkan si Dahe. Yuk kawan, mari kita bahas kisah tragis Putri Dokki. Putri Dokki dilahirkan pada tanggal 25 Mei 1912 di Changdeokgung, Seoul, Korea Selatan. Ia ini adalah putri bungsu Kaisar Gojong, yaitu raja ke-26 dari dinasti Joseon, dan selirnya bernama Yang Guiin. Terlahir dari seorang selir yang membuat dirinya ini tidak bisa mendapatkan status yang sama dengan anak raja yang lain. 2 tahun sebelum kelahiran Putri Dokki ini Kekaisaran Jepang ini mengambil alih kerajaan Korea dan membuat gadis kecil tersebut kehilangan gelarnya. Dan gak hanya itu Jepang ini juga tidak mengakui sang putri karena status ibunya yang hanya seorang selir. Ayahnya bahkan dilarang memberikan nama apapun kepada putri bungsunya tersebut. Sang putri pun akhirnya mendapatkan nama yaitu Yi Dokki pada tahun 1917 ketika dia ini sudah berusia 5 tahun. Meskipun terlahir dari seorang selir Dokki ini memiliki masa kecil yang cukup bahagia teman-teman. Sebagai anak perempuan satu-satunya raja dia ini menjadi anak kesayangan anggota keluarga kerajaan. Ayahnya yang juga mencintainya ini mendirikan taman kanak-kanak khusus untuknya agar Dokki ini mendapatkan pendidikan terbaik. Nah, dengan lingkungannya tersebut Putri Dokki ini tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan penuh keramahan. Menjadi seorang putri mungkin adalah impian semua orang karena seperti halnya di dongeng dan di film-film para putri-putri ini selalu mendapat ending yang bahagia. Namun sayangnya tidak untuk Putri Dokki. Meskipun di masa kecilnya dia mempunyai kehidupan yang bahagia disayangi oleh keluarganya. Tapi di masa setelahnya Putri Kekaisaran Korea ini punya kisah yang sangat memilukan. Pada tahun 1919 Putri Dokki ini ditunangkan secara rahasia dengan Jang Han, yaitu keponakan dari seorang bendahara pengadilan yang dikenal mempunyai kepribadian yang baik dan juga setia dengan dinasti Joseon. Nah, tujuan dari pertunangan ini adalah untuk melindungi Putri Dokki di masa yang akan datang bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena pada masa kepemimpinan Kaisar Gojong, Korea ini pada waktu itu sedang berada di bawah kekuasaan Jepang. Nah, kemudian akhirnya pada tahun 1876 setelah restorasi Meiji di Jepang atas pengaruh barat Jepang ini memaksa dinasti Joseon menandatangani perjanjian Gangwa. Perjanjian tersebut menyebabkan jatuhnya kerajaan dinasti Joseon, sehingga Kaisar Gojong, ayah dari Putri Dokki, ini menjadi raja terakhir yang berkuasa di Korea. Setelah turun tahta Kaisar Gojong ini dijadikan tahanan rumah di istana Doksugung oleh Jepang. Kaisar Gojong pun meninggal pada tanggal 21 Januari 1919 di istana tersebut. Ada banyak spekulasi bahwa kaisar ini tuh meninggal karena diracuni oleh pejabat militer Jepang. Nah, semenjak meninggalnya sang ayah kehidupan Putri Dokki ini berubah drastis. Pada tahun 1925 saat putri ini berusia 13 tahun Putri Dokki ini dipaksa oleh Kekaisaran Jepang untuk pergi ke Jepang dengan alasan untuk melanjutkan pendidikan. Di Jepang Putri Dokki ini tinggal bersama dengan Pangeran Yong yang merupakan kakak dari Putri Dokki. Pada saat tinggal di Jepang Putri Dokki ini merasa tidak betah. Putri Dokki ini yang mengalami kesulitan beradaptasi di sekolah barunya. Kepergian ayahnya dipaksa dipisahkan dari keluarga dan hidup di lingkungan yang benar-benar asing
membuat sang putri ini ya berubah menjadi sosok yang pendiam dan tertutup. Pada tahun 1929 ya, ibunda dari Putri Dogi ini meninggal dunia. Putri Dogi ini yang merasa terpukul atas kematian ibunya tersebut. Ia ini ya berusaha meminta izin pada Kekaisaran Jepang ya untuk bisa pergi ke pemakaman ibunya. Namun ya usahanya tersebut ini sia-sia pada waktu itu karena Jepang ini tidak mengizinkannya pergi pada saat itu. Tetapi ya setahun kemudian pada tahun 1930 ya, setelah bertahun-tahun diasingkan di Jepang, Putri Dogi ini akhirnya diperbolehkan pulang ke kampungnya yaitu Korea. Namun ya kunjungan itu tuh berlangsung sangat singkat banget. Segera setelah upacara pemakaman selesai nih ya, Putri Dogi ini harus kembali lagi ke Jepang. Nah, akibat dari semua peristiwa tragis yang dialaminya nih ya, Putri Dogi ini menderita penyakit mental demensia, yaitu penyakit yang ditandai dengan penurunan fungsi otak. Setelah kematian ibundanya ya, sang putri ini mulai menunjukkan gejala-gejala aneh seperti berjalan saat tidur, bahkan sering lupa makan dan minum. Pada tahun 1931 nih ya, dalam usaha untuk mengucilkan Putri Dogi dan seluruh keluarganya di Korea, Putri Dogi ini dijodohkan oleh So Takeyuki. So Takeyuki ini yang merupakan anak dari bangsawan Jepang. Perjodohan antara Putri Dogi dan So Takeyuki ini ya didasari dengan unsur paksaan. Tapi nih ya, untungnya ya So Takeyuki ini adalah seorang pria yang baik gitu ya, dan betul-betul mencintai Putri Dogi. Namun nih ya, meski begitu ya, Putri Dogi ini tidak bisa membuka hatinya dan menjalani hidupnya dengan setengah hati. Karena jiwanya ini yang masih berada di Joseon, dan kian hari ya kerinduannya tuh untuk pulang justru semakin kuat, semakin menggebu-gebu gitu. Dari pernikahannya ya dengan So Takeyuki ya pada tanggal 14 Agustus 1932 nih ya, Putri Dogi ini melahirkan anak perempuan yang diberi nama So Masai. Walaupun keluarga kecilnya ini terlihat biasa aja dan terlihat baik-baik aja nih ya, kehidupan rumah tangga Putri Dogi dan So Takeyuki ini tidak seperti yang dibayangkan gitu, seperti perkiraan. Pada tanggal 9 September 1945 nih ya, Korea ini dinyatakan merdeka dari Jepang akibat kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Orang Korea pun ya akhirnya berbondong-bondong untuk kembali ke tanah kelahirannya. Nah, Putri Dogi yang mendengar kabar ini ya juga segera bergegas untuk kembali ke Korea. Namun ya, nama Putri Dogi ini ya masuk ke dalam daftar hitam orang yang dilarang masuk ke Korea. Karena ya pemerintahan waktu itu takut banget jika dinasti Kekaisaran Korea akan bangkit lagi. Kekalahan Jepang ya pada tahun 1945 tersebut ya juga membuat suami Putri Dogi ini kehilangan segalanya. Di satu sisi ya, So Takeyuki ini juga harus membayar biaya perawatan istrinya di rumah sakit. Nah, tidak sanggup lagi membiayai semuanya itu ya, ia ini memutuskan untuk menceraikan Putri Dogi di tahun 1953. Ya, meskipun So Takeyuki ini mencintai Putri Dogi ya, akibat semuanya itu dia harus ya rela untuk memutuskan Putri Dogi. Akibat perceraian tersebut ya, anaknya So Masai ini memutuskan untuk bunuh diri. Selain dari perceraian orang tuanya ya, ditemukan fakta bahwa penyebab bunuh diri So Masai ini ya dikarenakan ia ini memiliki penyakit demensia sama seperti ibunya akibat mengalami depresi karena diskriminasi yang dialaminya di Jepang. Setelah kematian putrinya ya, penyakit demensia yang diderita Putri Dogi ini semakin parah. Di sisa hidupnya ya, Putri Dogi ini dihabiskan untuk berobat. Ia ini ya dirawat di rumah sakit jiwa hampir selama 15 tahun tanpa satupun orang yang mengenalinya sebagai Putri Raja Joseon. Telah melalui perjalanan hidup yang tidak mudah di Jepang ya, dan berbagai usaha agar dapat kembali ke tanah kelahirannya. Akhirnya pada tahun
tahun 1962 ya, Putri Dokye ini dapat kembali ke Korea setelah mendapat undangan dari pemerintah Korea. Meskipun menderita penyakit mental ya, Putri Dokye ini dapat mengingat kehidupannya sebagai Putri Joseon hingga akhir hayatnya nih ya. Putri Dokye ini tinggal di istana Changdok bersama keluarganya yang tersisa. Namun ya, walaupun demikian ya, udah pulang ke Korea nih, semata-mata kayak udah selesai gitu ya penderitaannya. Sayangnya ya, sampai meninggal pun putri ini tidak dapat mendapatkan apa itu yang namanya kebebasan. Korea ya pada tahun 60-an ini ya sangat berbeda dengan Korea di masa kecilnya. Perubahan ini yang membuat sang putri ini merasa sangat kehilangan. Putri Dokye pun yang akhirnya meninggal dunia pada 21 April 1898 di istana pada usianya ke-76 tahun. Di menit terakhir hidupnya ya, sang putri ini mengatakan sesuatu yang benar-benar melengkapi kisah Putri Dokye ini yang memang sungguh-sungguh sangat pilu. Yaitu kayak gini teman-teman. Aku merindukan tanah airku, bahkan saat aku berada di negaraku. Gimana, nyesek nggak tuh? Ya jadi kayak gitu ya teman-teman, kisah dari Putri Dokye, putri terakhir Kekaisaran Korea yang semasa hidupnya ini yang mempunyai kisah yang sangat-sangat tragis. Aduh, aku nggak bisa bayangin ya betapa sulitnya menjadi Putri Dokye. Dipisahin dengan keluarganya, dipaksa menikah, harus hidup di bawah paksaan Jepang, dan meninggal pun dibayangi kerinduan. Gimana nih menurut kalian tentang kisah yang satu ini? Coba komen di bawah ya. Ya jadi kayak gitu ya video kali ini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertemu lagi. Dadah!